Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku, channelnya Mbak Mun. Gimana guys kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya, amin. Nah guys, saat ini aku lagi megang tanaman aglonema ya. Ini tuh tanaman aglonema ini sudah lama ya guys. Ini juga aku boleh dikasih sama tetanggaku. Pas saat dikasih itu juga keadaannya sudah memang tua ya guys. Jadinya daunnya itu sudah sedikit dan batangnya itu sudah banyak ruasnya seperti ini. Jadi daun-daunnya itu cuma ada di atas-atasnya aja guys. Nah saat ini aku mau merecovery ya guys, melakukan peremajaan dan juga melakukan perbanyakan dari cacahan batang ya guys. Nah karena ini sudah tua kayak gini kan jadi kurang menarik ya guys. Jadinya makanya nanti kita akan perbanyak lagi supaya nantinya jadi banyak juga pohonnya. Untuk kalian yang penasaran gimana nih cara aku melakukan perbanyakan dari tanaman aglonema ini, simak terus videonya sampai selesai ya. Oh iya, untuk kalian yang baru menonton video aku atau baru menemukan channel aku, boleh ya di like dulu videonya, di komen dan di subscribe. Jangan lupa juga guys dinyalain loncengnya agar kalian terus dapat info updatean terbaru dari video-video aku selanjutnya. Nah guys, di sini aku sudah melakukan pembongkaran dari tanaman aglonemanya ya guys. Bisa dilihat tuh banyak sekali bekas-bekas akar busuk ya. Nah di sini aku ambil bagian yang masih sehat aja. Ini tuh aku lihat tanamannya ini tuh masih sehat ya guys. Jadi aku pilihin, kalau ada yang busuk itu aku buang-buangin dulu dari akar-akarnya atau dari batangnya. Biasanya tanaman aglonema itu gampang sekali busuk kalau media tanamnya itu lembab ya guys. Jadi kalian tuh harus sering-sering ngecek ya guys, gimana nih keadaan akar dari aglonema kalian. Dicek juga biasanya kalau mulai pembusukan itu dia ada red spot atau black spot ya di batang-batangnya. Nah ini aku udah melakukan pencacahan ya guys. Di sini aku pakai sekitar 3 atau 4 cm ya guys, atau bisa juga 5 cm. Nah pemotongannya itu juga harus di tengah-tengah ruas ya guys, jangan pas di ruasnya. Jadi itu kan ada garis, kita di tengah-tengah garis pemisah antara ruas yang satu dan ruas yang lainnya. Sebenarnya kalau untuk yang sudah master atau yang sudah pro untuk penanaman dari cacahan batang aglonema ini, dia itu guys satu ruas aja. Satu ruas itu biasanya itu cuma 2 cm itu dia tuh bisa loh guys, bisa numbuh. Tapi kan karena kita pemula, aku khususnya pemula juga, jadi aku cari aman aja ya guys. Nah 4-5 cm itu udah aman banget guys. Jadi kalian tuh bisa ikutin ya saran aku, pakai dari 4 atau 5 cm. Ini aku cacah semua ya guys ya, entah jadi beberapa potong ini, tapi banyak lah setidaknya. Jadi kalau kalian nih punya aglonema cuma satu, ID itu tuh cuma satu gitu ya, itu bisa kalian perbanyak dengan menggunakan cara dari aku ini, yaitu cacah batang ya guys. Dan di sini aku juga udah nyiapin media tanamnya ya guys. Di sini aku media tanamnya itu aku pakai dari campuran 3 bahan guys, yaitu sekam bakar, sekam mentah, dan aku tambahin sedikit kokopit ya guys untuk
pengikat airnya nanti. Karena sekam bakar dan sekam mentah itu dia itu poros banget guys, jadinya tuh kita kayak harus tiap hari menyiram guys. Kalau dicampurin dengan kokopit itu tuh ada pertahanan dari kokopitnya itu sendiri, karena kokopit itu kan menyerap air ya guys, dia tuh bisa menyimpan air, jadinya masih ada sedikit cadangan air. Tapi juga nggak boleh terlalu kebanyakan juga guys, karena aglonema ini juga nggak suka ya dengan yang lembab-lembab itu, dia nggak suka. Itu bakalan nantinya tuh ditakutkan terjadi pembusukan ya guys. Nah guys, penanamannya itu gampang banget. Di sini aku tinggal masukin aja nih. Kalian tuh bisa melakukan berdiri seperti ini atau tiduran ya. Nah guys, sebenarnya itu lebih bagus lagi ini tuh dikasih antibakteri guys. Nah aku tuh punya antibakteri tapi aku taruh mana aku lupa guys, makanya ini nggak aku pakein antibakteri. Biasanya aku pakein antibakterinya itu aku menggunakan merek dari Antrakol ya guys. Jadi tuh luka-luka yang ujung-ujungnya ini itu tuh dipakein Antrakol. Fungsinya itu agar bakteri itu nggak masuk guys, jadi tidak gampang terjadinya pembusukan, juga mencegah lah setidaknya. Tapi kalau kalian nggak punya itu juga nggak apa-apa, langsung kayak aku gini aja itu juga bisa juga guys, bisa juga untuk nantinya itu tumbuh bisa. Tapi harus kalian perhatikan juga ya guys, kelembapannya itu harus diperhatikan sekali, karena kita tidak ada pertahanan dari Antrakol itu atau antibakteri. Nah guys, ini tuh dalam satu wadah aku masukin sekitar 10 ya guys, karena wadahnya menurut aku sudah besar seperti ini, bisa aja dimasukin 10. Tapi kalau misalkan aku melakukannya tiduran gitu ya guys, karena kan itu butuh space yang lebih besar juga. Biasanya ini tuh aku pakein cuma 5, kalau nggak 5 tuh cuma 4. Karena aku pakai sistem tancap ya guys, berdiri gitu, itu kan space-nya masih banyak, jadi ruangnya juga masih banyak. Itu bisa kita tanam secara barengan kayak gini, banyak itu juga nggak masalah guys. Nah guys, ini tuh aku jadiin 2 wadah ya guys ya. Berarti ini tuh ada 20 cacahan batang ya guys. Kita lihat nanti progresnya seperti apa pertumbuhannya, nanti aku bakalan update terus ya guys. Dan guys, jangan lupa ini tuh setelah ditanam cacahan batangnya disiram air ya guys. Ini dikenyangin dulu aja airnya, karena nanti aku nggak ngelakuin penyiraman lagi. Paling aku nanti melakukannya itu spray aja, jadi nggak disiram kocor seperti ini ya guys. Bisa juga guys, jadi sebelum kalian tanam itu tadi cacahan batang, itu media tanamnya kalian basahin dulu, itu juga bisa. Terus bisa juga kayak aku ini, setelah melakukan penanaman baru disiram kocor seperti ini. Nah guys, untuk penyimpanan sendiri pun itu aku taruh di teras rumah ya guys, jadi masih ada kena matahari pagi guys, walaupun cuma sebentar dia ada kena sinar matahari. Jadi tidak terlalu lembab ya guys, ditakutkan nanti kalau lembab kan gampang busuk ya guys. Nah di sini tuh guys, aku udah ada, kemarin aku naruh 3 cacahan batang di sini guys. Di sini aku mau nunjukin, ini tuh baru sekitar semingguan ya guys, seminggu lebih dikit lah, 8 harian kayaknya. Itu udah ada sedikit tumbuh tunas ya guys. Nah ini tuh sebenarnya aku lagi cari-cari lagi nih, cari-cari lagi cacahan batang. Kok ini aku nggak nemu guys, nggak ketemu cacahan batangnya kemana gitu. Terus aku bongkar lagi akhirnya untuk memastikan cacahan batang aku tuh masih ada apa enggak gitu loh. Nah ini kalau ini kan yang tadi ya guys tuh, dan di sini tuh cuma ada 2 cacahan batang guys. Nah yang satu lagi ini kemana aku nggak tahu guys, kayaknya ini tuh karena kemarin sempet jatuh juga ya di
acak-acak tikus, entah diacak-acak atau kesenggol ya guys. Jadinya tuh cuma ada 2 cacahan batang. Pokoknya kurang lebihnya progresnya seperti itu ya guys. Dalam seminggu dia sudah numbuh sedikit tunas baru. Nah, di sini aku taruh lagi dan aku tanam lagi ya guys. Oke guys, udah dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.